Nih cowok-cowok kalau ngelihat temannya, tetangganya jarang ke masjid, Anda harus husnudzon. Mungkin udah cukup pahalanya. Jangan bilang, ih dia nggak pernah ke masjid. Nggak apa-apa, masjid itu kan orang beda cerita, beda kondisi. Nanti ibu-ibu juga ngeliat kalau ada orang yang ibu nggak baik, ya mungkin dia ada kebaikan yang kita nggak tahu. Yang kedua mungkin dosanya nggak terlalu banyak sehingga diampuni Tuhan, sehingga kita akan melihat siapapun dalam konteks terhormat. Saya melihat Anda sebagai orang-orang hebat, melihat ibu-ibu dan yang lain juga sebagai orang hebat. Jadi nggak ada merasa takabur, nggak ada merasa lebih hebat, itu asik nanti. Kira-kira begitu ya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Di dalam surga mereka semua dapat apa yang mereka inginkan, beneran dapat semuanya, tenang saja. Ada yang nanya, Ustadz nanti di surga saya kira-kira ada pohon huldi nggak? Ntar saya nggak sengaja makan, saya dikeluarin. Nggak ada pohonnya, udah ya. Anda ngebayangin surga tuh kayak Tangerang Selatan sih. Surga gede banget, pohon huldi juga udah di mana gitu ya. Ini kekal, yang udah masuk nggak bakal dikeluarkan dan tidak mau keluar. Khalidin. Nanti berapa lama terserah Tuhan. Tapi lama banget. Jadi baiknya Allah, kebaikan kita yang sedikit dibalasnya tidak berhingga, luar biasa ya. Dan semuanya yang kita inginkan tercapai. Ini tadi yang saya sebut di awal. Anda pengen apa sih? Pengen apa, dapat semua di sana. Ada orang yang suka makan sambal, tapi karena sekarang dia udah nggak kuat makan sambal, dilarang makan sambal. Itu sengsara banget hidupnya itu kalau mau makan. Sebagai penikmat sambal tiba-tiba nggak boleh makan sambal. Saya bilang nanti di surga Anda bisa makan sambal sepuas-puasnya. Anda bisa sama Tuhan, Tuhan saya minta danau yang terbuat dari sambal. Silakan saja, berenanglah di sambal, kelilipan sama cabai rawit. Di sini ada batasan, di sana nggak ada batasan, tenang aja. Aduh, yang kayak gini nih membuat mati itu jadi nggak menakutkan gitu. Orang takut mati. Mati itu kan pintu menuju surga ya. Mati sebentar doang, tapi katanya sakit. Ya sakit kan kalau Anda nggak baik. Kalau baik mah sakitnya nggak kerasa. Ah, Ustadz sok tahu, belum mati juga. Lah, saya juga bisa jelasin head walaupun saya nggak pernah head. Kenapa kok bisa jelasin head padahal belum pernah head? Ya karena saya baca buku yang ditulis oleh perempuan dan dokter yang tahu head. Jadi saya bisa jelasin. Sama mati juga sakit. Tahu dari mana? Dari Nabi. Nabi punya wahyu. Tapi Nabi juga bilang nanti ada orang yang matinya asik-asik aja tuh. Ya kalau orang baik mati dia nggak akan merasa sakit karena dibius. Anda tuh kalau lagi mau, ada orang yang mau tindakan medis, mau dioperasi, itu kan perutnya dibelah, tapi nggak kerasa sakit karena dibius. Nah yang penting kalau mau mati dibius dulu, biusnya dengan amal soleh. Kalau kita tahu kita masuk surga, matinya nggak kerasa, karena tahu akan masuk surga. Saking antusiasnya tiba-tiba hormon kebahagiaan Anda jadi melimpah-limpah gitu, mati nggak kerasa. Anda kalau lagi bahagia juga sakit nggak kerasa. Saya kasih contoh 2. Teman-teman yang suka Blackpink, cowok-cowok suka Blackpink, lalu ada kesempatan konser Blackpink pas dengan lagi hataman Quran. Anda milih mana sih, konser apa hataman? Taruhlah nggak pas ya, jadi Anda ikut konser. Lagi konser keinjek kakinya, karena Anda bahagia, nggak kerasa sakit karena bahagia. Padahal sakit, keinjek misalnya, aduh, tapi karena bahagia jadi nggak kerasa sakit. Jadi itu biusnya. Biusnya adalah Anda nggak kerasa sakit gara-gara Anda sedang sangat bahagia. Maka orang kayak kita kemudian nanti ketika sakaratul maut lalu dikasih gambaran, nih nanti kamu di akhirat tempatnya di surga, itu nggak kerasa sakit, kayak bius. Sama kayak ibu-ibu yang baru lahiran tuh kan sakit banget katanya ya, sangat sakit. Cowok-cowok nggak akan kegambar. Anda bayangkan aja BAB keluarnya gelas ini, gimana rasanya? Sakit banget. Tapi ketika anaknya nangis, lalu anaknya dikasih inisiasi menyusui dini, IMD, apa sih? Inisiasi menyusui, IMD bener ya. Itu konon katanya rasa sakitnya berkurang, padahal masih sakit. Tapi karena bahagia anaknya lahir dengan sehat, bisa nangis. Karena kalau nggak nangis ditepok loh. Nangis, Dek. Aduh, nggak nangis. Dek, bensin naik. Nah, nangis baru itu. Dek, cabai naik. Dek, inflasi naik.
Itu katanya sakitnya berkurang, tetap sakit, nggak bisa nggak sakit. Gimana rasanya nggak sakit? Tapi tetap berkurang karena ada infusnya, yaitu kebahagiaan. Kalau gitu jadi orang baik enak, mati enak, hidup enak. Orang baik kayak kita tahu agama, dikasih ujian sabar, jadi nggak berat-berat amat. Kita adalah orang yang punya agama, jadi kalau diuji apapun tenang-tenang aja. Saya kalau ngeliat orang penuh kekhawatiran, saya nggak khawatir. Nanti kalau begini gimana, begini, bilang, ada Tuhan. Kalau emang begitu aja. Kalau saya sih, terus tidur. Enak tidur ya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Jadi mati pun nggak menakutkan buat kita ya. Menakutkan. Kenapa? Karena itu pintu masuk ke surga dan kita dapat apa saja yang kita inginkan. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Ini terjemah bebasnya ya. Ini adalah kewajiban dari Allah yang harus dipenuhi dan pasti dipenuhi. Wa'dan mas'ula. Maka kita akan pasti dapat itu dan Tuhan tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya.